Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Dan yang paling penting, kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi ini. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang populasi dan sampel. Ketika dua pertemuan sebelumnya kita berfokus kepada metode dan desain penelitian, dan materi sebelumnya memperjelas bahwa urutan-urutannya itu harus sesuai dengan buku panduan. Ditambah lagi perbedaan metode, desain, dan statistiknya itu seperti apa sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelum ini. Sekarang pembahasannya yaitu tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Contoh seperti ini. Apabila Anda penelitiannya di SMA Negeri A misal, SMA Negeri A itu mempunyai 9 kelas. Yang kalau kita mau penelitiannya judulnya SMAN, berarti mau Rumble kelas 1 9 kelas, Rumble kelas 2 9 kelas, kelas 3 juga sama 9 kelas. Itulah keseluruhannya disebut dengan populasi. Tetapi kalau Anda misalnya setelah itu mengambil hanya fokusnya kelas 1 saja, itulah yang disebut dengan sampel. Jadi populasi itu keseluruhannya. Tetapi beda sedikit seandainya Anda berfokusnya itu hanya mau ngambil kelas 1 saja. Berarti populasinya kelas 1. Yang mana sampelnya? Dari 9 kelas itu diambil beberapa, itulah sampelnya. Pak, saya mah populasinya itu 1 kelas. Bisa disebut dengan 1 kelas. Yang mana sampelnya? Siswa yang ada di kelas tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada kata-kata ditetapkan oleh peneliti. Jadi kata-kata ditetapkan oleh peneliti itu ranahnya luas. Jadi si A berpandangan populasi itu kelas 1, 2, 3 bisa. Berarti sampelnya kelas 1 saja dari 9 kelas itu. Si B melihatnya populasi itu adalah kelas 1 saja. Berarti yang mana sampelnya? Sampelnya dari 9 kelas diambil beberapa kelas. Itulah sampelnya. Yang ketiga, orang ketiga melihatnya itu kelas itu disebut dengan populasi. Yang mana sampelnya? Sampelnya adalah siswa gitulah. Jadi diambil beberapa siswa. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada kata-kata ditetapkan oleh peneliti. Nah, selanjutnya sampel tadi udah dijelaskan. Sampel itu setelah ditentukan populasinya maka sampel itu diambil dari populasi. Bagaimana ya teknik mengambil sampel itu? Teknik mengambil sampel itu terbagi dua. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Probability itu mempunyai 4. Ada simple random sampling, ada proportionate strated random sampling, ada disproportionate strated random sampling, ada cluster sampling, ada 4.
Begitupun non, sama non juga malah lakukan 4 lagi, malah ada 6. Ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidensial, ada sampling purposive, ada sampling jenuh, ada snowball sampling. Apa bedanya? Di sini ada warna pink semuanya, tapi di sini ada warna biru satu. Begitupun yang awal, ini semuanya warna pink, ini cuma warna biru. Kenapa bisa seperti itu? Bapak selalu melihat rata-rata para mahasiswa di FEIK kalau menggunakan probability selalu menggunakan simple random sampling. Berarti ini kebanyakan. Biasanya begitupun sama gitu. Nah, sekarang artinya gitu. Apa simple random sampling itu? Kita bisa melihat ataupun mempelajari di buku-buku paket ya. Di buku paket itu masuknya ke dalam bab 5 di bukunya Prof. Sugiono. Apa itu simple random sampling? Jadi simple random sampling itu adalah cara mengambil sampel yang sangat sederhana. Boleh diacak, boleh dikocok, terserah. Yang penting ngambilnya di kelas tersebut atau di siswa tersebut. Beda halnya dengan proporsi. Namanya proporsi itu, kalau misalnya di sebuah sekolah, guru diambil misalnya karena sedikit, diambil guru matematikanya 1, IPS-nya 1, jadi tiap pelajaran ada misal. Siswanya misalnya ini kuotanya harus 50 orang. Guru itu masing-masing pelajaran ada yang mewakili. TU diambil 2, Wakasek diambil 1, kepala sekolah diambil 1. Sisanya kepada siswa misal. Siswa itu Pak ada 500 ya, pokoknya mau 500, mau 300, mau 200, yang penting sisanya untuk siswa. Itulah yang disebut dengan proporsi. Bagaimana kalau dispro? Kalau dispro itu ditentukan. Ya udahlah, karena gurunya sedikit, tidak jumlahnya tidak sampai sampai 30, maka guru tersebut kita berikan 30-nya sama guru misalnya, dan sama TU sama kepala sekolah 30 orang. Sisanya yang 20 orang oleh siapa? Oleh siswa. Kalau dispro. Jadi kalau proporsi itu melihatnya dari banyak dan tidaknya secara presentasi ataupun secara pembagian yang lebih tinggi ya. Kalau dispro itu ditentukan, udah pokoknya yang orang guru, sekolah dan lain-lain jumlah 30 harus masuk, sisanya oleh siswa. Bagaimana kalau klaster? Kalau klaster itu penelitiannya contohnya pengaruh jarak rumah terhadap prestasi belajar misal. Kalau klaster itu misalnya daerah Karangpawitan ambil sampelnya, daerah Garut Kota ambil, daerah misalnya Cikajang ambil, daerah Samarang ambil. Seperti itu ya. Ketika daerah tersebut diambil, itulah yang disebut dengan klaster. Jadi melihatnya adalah tempat ya, yang diambil tempatnya, bukan tingkatan pendidikan, bukan, tetapi tempat tinggal, namanya klaster itu ya. Yang kedua yaitu non probability, itu ada sampling sistematis ya. Yang mana disebut dengan sistem sistematis jika pembagiannya menggunakan sistem genap ganjil. Siswa kita ada 30, pokoknya yang genap di dalam kelas, yang tidak genap keluar. Ataupun misalnya kita ngambil yang genap saja Pak, ngambilnya udah, itu yang disebut dengan sampling sistematis. Lagi bisa Pak gini, ya udah absen 1 sampai 15 saya ambil, yang dari 16 sampai 30 tidak diambil. Itulah yang disebut dengan sampling sistematis. Mau kelipatan genap ganjil, mau misalnya dari 1 sampai 15, mau kelipatan 3, pokoknya yang kelipatan 3 saya ambil, bisa. Itu juga yang disebut dengan sampling sistematis. Apa itu sampling kuota? Sampling kuota itu tergantung dosen pembimbing. Misalnya Anda itu harus penelitiannya, jumlah siswanya atau jumlah samplingnya harus ada 100. Kata dosen pembimbing seperti itu, maka Anda menggunakan seperti itu. Ataupun gini,
pemerintah mengadakan penelitian, kuotanya itu untuk 50 orang. Yang 50 orang itu yang disebut dengan sampling kuota. Jadi ditentukan gitu ya. Beda lagi dengan sampling insidensial mah. Sampling insidensial itu berarti penelitian, judulnya itu misalnya pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar. Jadi ekskul di sekolah itu ada yang aktif ke dalam rois, ada ke basket, ada ke futsal, badminton, ada ya peminatan pelajaran, ada pramuka, ada PMI. Orang-orang itu diambil masing-masing satu, itulah yang disebut dengan sampling insidensial. Dan mengambilnya itu oleh peneliti dan ketemu, jadi tidak direncanakan. Jadi pas lihat di masjid ada yang lagi kumpulan rois, ambil satu. Ada yang pramuka, ambil satu. Itulah yang disebut dengan insidensial ya. Jadi ataupun bisa jadi datanya dulu diambil, ini saya ini cocok kepada namanya ini nih, si A, si B, si C, itu juga bisa sampling insidensial. Apa itu sampling purposive ya? Jadi sampling purposive itu biasanya berhubungan dengan makanan atau dengan keadaan politik ya. Jadi ini jarang digunakan, malah ini biasanya oleh orang-orang sosial biasanya. Kayak FISIP itu sering menggunakan sampling purposive, tapi untuk pendidikan itu lihat jarang lah. Kenapa? Karena yang di sekolah itu beragam orangnya ya. Jadi beda dengan hal perpolitikan. Kalau perpolitikan misalnya di desa anu, kabupaten apa, provinsi apa, itu jelas ya, orang-orangnya bakal sama. Tapi kalau di sekolah itu beragam ya. Ada lagi yang disebut dengan sampling jenuh. Sampling jenuh itu misalnya kita penelitian cuma satu kelas, diambil semuanya, itulah sampling jenuh. Kita penelitian 2 kelas, jadi di sekolah swasta itu cuma ada 2 kelas, diambil semuanya, itulah sampling jenuh. Jadi sampling jenuh itu sampling yang sama dengan populasi. Ada lagi penamaannya snowball sampling. Bagaimana snowball sampling? Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang penelitiannya kualitatif. Kalau penelitiannya kualitatif, maka cocok untuk snowball sampling. Contoh, siapa yang mengambil tas dia? Pasti guru itu menanyakan kepada 3 orang, A, B, C. Panggil ke kantor. Si A, si B, si C itu bakal ngobrol lagi dengan si D, E, terus sampai ketemu orangnya. Itulah disebut dengan snowball sampling. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi semoga para mahasiswa dalam menyusun bab 3-nya semakin terang menderang, semakin mengerti kira-kira saya nih bayangannya cocoknya menggunakan sampling dan populasi yang mana. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan pertemuan dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.